Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap kita sudah mulai memasuki bulan Desember. Selalu ada sukacita, selalu ada keceriaan, selalu ada yang khas di bulan Desember. Kayaknya itu ada sebuah gairah kehidupan yang berbeda dari bulan-bulan yang lain. Entah mengapa. Mungkin bagi orang Kristiani, bulan Desember itu identik dengan Natal, 25 Desember. Di mana itu hari libur, di mana kita merayakan sukacita Natal, kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita, di mana kita bisa berkumpul bersama keluarga, ada pesta, ada makan-makan, ada tukar kado buat anak-anak. Pasti ada suasana yang unik, bikin kangen. Saudara-saudara, Desember adalah bulan yang istimewa bagi saya. Bagaimana dengan Anda? Nah, saudara-saudara, bagi orang Kristiani, jangan sampai Desember itu ada permusuhan, ada kebencian, seolah-olah ada PR yang belum kita selesaikan sepanjang tahun ini. Nah, bagaimana menyemarakan bulan Desember sebagai bulan yang istimewa bagi kita? Di depan saya ini ada hiasan Natal. Ini ada pohon Natal. Nah, saya menyediakan pohon Natal untuk para penonton Bible Learning. Ini bongkar pasang, lucu sekali, bagus, luar biasa. Saya akan menyediakan berapa ya? 5? Kurang apa enggak? Tambah? 10? Kurang apa enggak? Tambah lagi? Karena kan penontonnya kan puluhan ribu, Romo. Masa cuma 5? Masa cuma 10? Terus berapa dong? Berapa ya? Ya udah, 21 pohon Natal seperti ini, ada warna merah, ada warna hijau. Siap saya kirimkan ke rumah Anda. Syaratnya adalah 1, Anda harus subscribe channel YouTube ini dulu. Lalu juga kasih like, lalu tulis di kolom komen kenangan terindah dari bulan Desember yang pernah Anda alami. Nanti saya akan pilih secara acak. Jangan lupa subscribe dulu, like, terus tulis di kolom komen kenangan indah di bulan Desember yang pernah Anda alami. Nah, saudaraku, ada satu lagi kabar gembira yang mau saya katakan, yaitu kabar gembira yang bisa membuat sepanjang bulan Desember menjadi bulan yang istimewa buat kita, yaitu kalender liturgi gereja. Bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi sepanjang bulan Desember mempersiapkan diri kita untuk bisa punya suasana hati yang penuh dengan sukacita, menciptakan suasana gembira, penuh harapan, menghilangkan keputusasaan, menghilangkan permusuhan, membuang jauh-jauh kebencian, sehingga yang ada adalah rasa damai. Sampai nanti Sang Raja Damai hadir sungguh-sungguh dalam hati kita di hari Natal. Nah, hal itu bisa kita lihat dari bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi di tanggal 1 Desember 2021 hari Rabu. Yang mau saya gali adalah Mazmur Tanggapan dan Injilnya. Kalau kita perhatikan Mazmur Tanggapan, tadi di awal saya sudah membacakan Mazmur bab 23. Itulah yang menjadi Mazmur Tanggapan dalam perayaan Ekaristi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Mazmur 23 adalah Mazmur yang paling terkenal di antara 150 Mazmur dalam Perjanjian Lama. Kata-katanya bagus. Ungkapan relasi antara si pemazmur dengan Allahnya sangat indah, sangat dalam. Bahkan ada lagunya. Anda pasti pernah dengar lagu itu. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Atau lagu lain lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jujur, dalam diri saya, pasti juga dalam diri Anda, Mazmur bab 23 ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu bisa kita nyanyikan, bisa kita baca, bisa kita resapi, bisa kita maknai. Saat kita senang, bisa. Saat kita susah, bisa. Saat rezeki kita mengalir deras seperti pancuran air, bisa. Saat rezeki kita seret, kering, kerontang, seperti sungai yang kering, bisa juga. Saat kita sehat, bisa. Saat kita sakit, juga bisa.
Mazmur bab 23 ini telah menjadi mazmur favorit yang menemani setiap orang beriman dalam menghadapi setiap lika-liku kehidupannya. Nah saudaraku, kebetulan di kampus saya mengajarkan mata kuliah Mazmur. Nah kalau saya membaca kitab Mazmur, seringkali saya mengajarkan kepada mahasiswa saya, jangan pernah berhenti pada teksnya saja, pada kata-kata yang indah, pada lagu-lagu yang indah, tetapi coba dalami. Siapa orang yang bisa mengungkapkan ungkapan iman seperti itu? Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan sekedar siapanya, tetapi pengalaman iman apa yang sudah dia lalui. Bagaimana dia mengenal Allahnya, bagaimana dia berelasi sama Allahnya, bagaimana cara dia memandang Allah, dia mengalami siapa Allah untuk dirinya. Para ahli kitab suci menafsirkan bahwa Mazmur bab 23 ini adalah sebuah ringkasan dari kehidupan Raja Daud. Dari kemunculannya di awal sebagai anak gembala, kemudian dia bekerja di rumah Saul, kemudian dia juga memenangi peperangan demi peperangan. Dia boleh terlepas dari pengajaran yang dilakukan oleh Saul yang ingin membunuh dirinya. Ketika dia menjadi raja yang hebat luar biasa sampai di masa tuanya. Dia mencoba untuk bertobat, dia mencoba untuk memperbaiki kesalahannya, dia tetap mengarahkan hatinya pada Tuhan dengan segala kelebihan maupun kelemahannya. Sampai Daud merasa siap untuk masuk ke rumah Tuhan sepanjang hidupnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari gagasan yang kita temukan dalam Mazmur bab 23 ini, Tuhanlah gembalaku, takkan berkekurangan aku. Kita bisa mengira, oh pasti nih yang ngomong ini adalah orang yang kaya, punya rumah yang besar, punya mobil, punya fasilitas, punya segala macam hal yang diharapkan oleh semua orang di dunia ini. Tapi nanti dulu kita lihat baris berikutnya. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Saudara-saudara, ternyata bagi si pemazmur ini bukan istana, bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kekuasaan yang membuat dia berani berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membuat dia bisa berkata seperti itu sesederhana ketika dia dibaringkan di padang rumput yang hijau, di mana dia merasa ketenangan, dia merasa damai, dia merasa sukacita, pengalaman sangat dekat dengan Tuhan. Tidak dihanyutkan oleh kesibukan demi kesibukannya, oleh kegiatan-kegiatannya, tetapi memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Itulah yang membuat dia berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan berkekurangan aku. Pengalaman lain yang membuat dia berani berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, ternyata sesederhana, ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Saudara-saudaraku yang terkasih, Mazmur bab 23 ini seolah-olah menyadarkan kita apa yang sesungguhnya membuat kita tenang, yang membuat jiwa dan hidup kita selalu segar, penuh semangat, penuh gairah. Ternyata bukan hal-hal yang besar yang dibangga-banggakan oleh dunia, tetapi pengalaman-pengalaman kecil, pengalaman sederhana, bagaimana kita sebagai orang beriman memiliki Allah yang senantiasa ada untuk kita. Maka dari itu kita bisa mengkoreksi banyak hal dalam konsep kita tentang Natal. Oh harus ada pohon Natal yang bagus-bagus, kalau nggak ada Natalnya nggak meriah. Oh harus pakai baju baru, oh harus pakai sepatu baru, oh harus pesta di hotel-hotel yang mewah. Ternyata Mazmur bab 23 memberikan jawaban yang sungguh berbeda. Ternyata sukacita, kesegaran, kebahagiaan, ketenangan jiwa bisa ditemukan justru melalui hal-hal yang sederhana dalam hidup kita. Yang seringkali mungkin kita lewatkan, kita anggap biasa, dan kita mungkin bosan dengan hal itu semua. Di ayat berikut dikatakan, sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Dari ayat ini kita bisa melihat saudara-saudaraku, ternyata seseorang yang berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ternyata bukan orang yang hidupnya lurus, hidupnya tanpa masalah, hidupnya tanpa problem, tanpa sakit penyakit, tanpa konflik. Hidupnya pokoknya udah tenang.
Ternyata tidak. Tadi dikatakan ternyata si pemazmur ini juga harus melewati lika-liku kehidupan sama seperti kita. Ada kalanya naik ke atas, ada kalanya turun ke bawah. Ada kalanya tenang, ada kalanya banyak masalah. Bahkan dikatakan lembah kekelaman. Sebuah pengalaman yang menyesakkan, gelap, tanpa arah. Tetapi di situ si pemazmur memberikan keyakinan, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Jadi saudara-saudaraku, satu paham yang harus selalu ada di benak kita, di hati kita, dalam tindakan-tindakan kita adalah sebuah keyakinan Allah yang selalu menyertai hidup kita. Dalam suka, Allah ada. Dalam duka, Allah juga ada. Ketika kita di atas, Allah ada. Ketika kita jatuh ke bawah, Allah ada. Untuk mengangkat kita kembali berjalan bersamanya. Di ayat berikut dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Jadi meskipun hidupnya susah, dia mungkin dibenci oleh orang-orang, dia dimusuhi oleh orang-orang, bahkan dikejar oleh orang-orang yang mau membunuh dia. Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi kehidupan si pemazmur ini. Nah, dalam bacaan Injil yang diambil dari Matius bab 15 ayat 29 sampai 37, kita bisa menemukan gambaran Allah sebagai gembala yang membuat kita tidak berkekurangan bisa kita temukan dalam figur Yesus. Tuhan Yesus dalam pengajaran di bukit, dia banyak menyembuhkan orang-orang sakit, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan lagi. Itulah gambaran Allah dalam diri Yesus sebagai seorang gembala yang baik. Dalam Injil ini juga dikisahkan Yesus mempergandakan roti. Orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Yesus berbelas kasih kepada mereka. Jangan sampai mereka pingsan di jalan karena kelaparan dan karena kehausan. Yesus menyuruh mereka duduk di tanah, di padang rumput. Cocok dengan Mazmur bab 23. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Lihat saudara-saudara, luar biasa. Dikatakan tadi si pemazmur, ia menyediakan hidangan bagiku. Tuhan Yesus memberikan mereka makan sampai kenyang. Tidak kekurangan sesuatu pun. Saudara-saudaraku, Sang Gembala Agung yang luar biasa menopang hidup kita, yang membuat kita tidak berkekurangan, tidak takut, selalu penuh syukur, tahu tujuan arah hidup kita. Itulah yang sedang kita nantikan kelahirannya di hari Natal nanti. Semoga bacaan-bacaan ini mewarnai persiapan kita menuju Natal. Semoga sepanjang bulan Desember ini ada sukacita, ada damai, ada kegembiraan, di mana berkat-berkat mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.